Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurhalima dengan NIM 212024188. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai pelatihan dan pengembangan. Ada pula materi yang akan saya bahas, yaitu pengertian dari pelatihan dan pengembangan, tujuan dan manfaat dari pelatihan dan pengembangan, teknik dari pelatihan dan pengembangan, serta faktor yang mempengaruhi teknik dari pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, kita akan membahas dari pengertian dari pelatihan. Apa sih yang dimaksud dengan pelatihan? Pelatihan atau yang biasa kita sebut dengan istilah training, yaitu ialah suatu proses pembelajaran yang melibatkan suatu perolehan keahlian atau kemampuan, peraturan, konsep, ataupun sikap yang berguna untuk meningkatkan kinerja para tenaga kerja. Ada pula menurut Mangku Prawira 2004, pelatihan yaitu suatu proses mengajarkan pengetahuan dan keahlian tertentu serta sikap yang berguna untuk meningkatkan para tenaga kerja agar semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan standarisasi. Yang kedua, kita akan membahas tujuan utama dari pelatihan. Tujuan utama dari pelatihan menurut Priyono 2010, yang pertama ialah untuk memperbaiki kinerja para tenaga kerja. Yang kedua, untuk mempersiapkan agar karyawan mampu memecahkan permasalahan yang bersifat organisasional. Yang ketiga, agar karyawan merasa terpenuhi dengan kebutuhan pribadinya dengan cara pelatihan gitu ya. Lalu yang terakhir yaitu mempersiapkan karyawan untuk promosi. Lalu kita akan membahas pengembangan. Apa sih yang dimaksud dengan pengembangan? Pengembangan yaitu suatu upaya mengembangkan kualitas atau kemampuan atau keahlian pada diri seseorang atau sumber daya manusia melalui proses pembelajaran, pelatihan, pendidikan, ataupun pengelolaan tenaga kerja yang sangat berguna untuk mencapai hasil yang optimal gitu. Dengan mengembangkan keahlian atau kemampuan, kita mampu mencapai hasil yang optimal. Lalu, apa sih tujuan utama dari pengembangan? Tujuan utama dari pengembangan sendiri yaitu untuk meningkatkan produktivitas, memperbaiki kinerja, mencapai efisiensi, serta meningkatkan kepemimpinan. Dan yang paling penting itu ialah mempersiapkan agar perusahaan atau organisasi itu memiliki orang-orang yang berkualitas dan yang pastinya mampu bekerja dengan baik. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas manfaat dari pelatihan dan pengembangan. Manfaat dari pelatihan dan pengembangan sendiri yaitu agar pekerjaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien, meningkatkan produktivitas perusahaan, meningkatkan motivasi tenaga kerja, serta mengurangi kebutuhan akan kepengawasan tenaga kerja. Dan yang paling penting ialah agar mencapai efisiensi. Lalu selanjutnya kita akan membahas teknik dari pelatihan dan pengembangan. Di sini saya hanya menyebutkan 4 teknik saja. Yang pertama itu ada teknik on the job training. Pada teknik on the job training yaitu karyawan belajar sambil bekerja secara langsung. Jadi teknik yang bisa digunakan dengan teknik coaching dan job rotation. Lalu yang kedua itu ada teknik off the job training. Pada off the job training ini karyawan itu belajar di luar tempat kerja. Bisa dilakukan dengan cara seminar, workshop, classroom, pelatihan, atau simulasi lainnya. Lalu ada mentoring dan coaching. Nah, pada teknik ini karyawan itu dibimbing langsung dengan orang yang lebih berpengalaman pada bidangnya. Contohkan, misal saya ingin meningkatkan public speaking saya, maka saya harus dimentor dengan orang yang lebih berpengalaman pada bidang public speaking. Lalu teknik yang terakhir, yang keempat itu ada teknik role play. Nah, pada teknik role play ini yaitu teknik yang mana karyawan itu diberi peran tertentu untuk meningkatkan soft skill, komunikasi, atau penyelesaian masalah. Baiklah, materi yang terakhir kita akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi teknik dari pelatihan dan pengembangan. Apa saja sih? Yang pertama itu ada tujuan pelatihan. Misalkan kita ingin meningkatkan soft skill kita, maka kita bisa memilih teknik role play. Lalu yang kedua itu ada jenis pekerjaan. Nah, pekerjaan manajerial itu bisa menggunakan studi kasus. Lalu faktor yang ketiga yaitu adalah karakter peserta, usia,
pengalaman, latar belakang pendidikan itu sangat mempengaruhi efektivitas teknik yang akan dipilih. Lalu yang keempat itu ada anggaran. Nah, pada anggaran ini yaitu teknik seperti coaching, role play, seminar itu kan membutuhkan biaya. Nah, jadi untuk kita harus menyesuaikan budget juga kan untuk memilih sebuah teknik. Lalu yang kelima itu ada waktu yang tersedia. Misalkan seorang karyawan ini sedikit memiliki waktu luangnya itu sedikit, maka dia bisa memilih teknik OJT tadi, yaitu on the job training, yang mana karyawan belajar sambil bekerja secara langsung. Pada teknik ini yaitu lebih hemat biaya, lebih hemat waktu. Lalu faktor selanjutnya yaitu ada fasilitas dan teknologi. Nah, kita juga misalkan seperti seminar online itu kan membutuhkan platform dan koneksi kan, jadi itu harus menyesuaikan juga. Lalu yang ketujuh itu kemampuan pelatih. Jadi kalau kita ingin meningkatkan public speaking, maka kita harus mencari pelatih yang benar-benar bisa melatih kita agar dapat meningkatkan public speaking. Baiklah, itu tadi adalah materi yang saya sampaikan, dan jika ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.